Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arif dengan NIM 24101222100053 dari kelas A4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang Ki Hajar Dewantara, perjalanan beliau dalam masa pendidikan, dan makna-makna filosofi yang beliau terapkan dalam lembaga pendidikan. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, sebutan yang akan terus melekat kepada seorang pendidik yang rela melepas kebangsawanannya agar bisa berbaur dan merakyat. Tetapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajah. Dialah Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, lahirlah dari keluarga bangsawan dengan nama Raden Mas Huwardi Surjaningrat. Sebagai seorang bangsawan muda, beliau memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu pada masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan bersekolah dokter Batavia secara cuma-cuma. Namun, dengan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai karena ada motif politis di baliknya. Tapi, gagal menjadi dokter tidak membuatnya hilang arah. Malah ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata kertas dan pena. Tulisan-tulisan beliau menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, Dr. Cipto dan Dewes Dekker. Ketiga orang inilah yang menyebarkan Indonesia merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara. Di sana, beliau makin garang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, ia menuliskan sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah dengan ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang tertindas. Merahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap sudah keterlaluan. Bersama rekan seperjuangan, 3 serangkai itu pun dibuang ke negeri Belanda. Di tengah pengasingan Suwardi, tercerahkan. Beliau mengenalkan gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar yang ide-idenya kelak membawanya kembali ke tanah air. Suwardi lagi-lagi harus berhadapan dengan pihak pemerintah kolonial Belanda. Kali ini ia harus dipenjara. Di balik jeruji, hatinya sangat gelisah mendengar kabar sang istri mengalami pendarahan parah sehabis melahirkan anak ketiga. Lalu disinilah titik balik itu. Pada suatu kesempatan, sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapatkan ilham, Suwardi pun segera bersiap lahir menjadi sosok yang baru. Ketika bebas, beliau lekas mendirikan sebuah lembaga pendidikan, Taman Siswa namanya. Pada lembaga ini muncul prinsip dasar dalam pendidikan. Yang pertama ada Ing Ngarsa Sung Tulada, yang artinya di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah membangun semangat. Dan ada yang ketiga, yaitu Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu PJOK. Salah satu semboyan yang berbunyi Tuturi Handayani yang berarti mendukung dari belakang. Guru atau pelatih yang berada di depan kelas atau lapangan
harus menjadi pendorong dan motivator bagi siswanya, memberikan dukungan yang tidak terlihat namun vital untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dalam bidang jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sekian materi yang saya jelaskan di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.